Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Buka Kitab Raga Sukma, sebuah program istimewa dari Padepokan Raga Sukma yang akan membahas seputar pengalaman dan proses membuat komik. Kembali dipandu oleh saya Sweta Kartika dan Ahmad Fadori. Ini salah ya guys. Salah guys. Malah ditutur. Fuadori. Salah ini bilang Jepangnya. Saya sok tahu aja karena tadi udah dibahas. Nah, sesuai judulnya kita akan membahas tentang kostum pendekar. Kostum pendekar. Jadi ya dunia pendekar sebagaimana yang kita angkat di Padepokan Raga Sukma, mostly itu fiksi. Mostly fiksi. Ya, jadi tapi kita tetap mengambil bahan referensi untuk membuat kostumnya, benar nggak Pak? Jadi, Benar. nah kita sekarang karena Fadli ada di sini, kita akan mengambil satu sampel pengembangan kostum pendekar dari IP Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma yang bisa dibaca gratis. Di Apps Raga Sukma. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke materinya, tetap saksikan. Ya, sekarang kita akan langsung masuk ke materinya. Ini kita akan bahas tentang karakter berapa yang akan kita angkat sekarang untuk dijadikan referensi. Dua karakter. Boleh, tapi ini lihat waktunya ya. Oke, main karakter dulu ya. Main karakter dulu. Oke, nanti itu jadi Panji Asmoro Bangun. nah, itu karakter namanya Panji Asmoro Bangun. Betul. Ini si Wijaya Kusuma sudah pernah dibahas di bareng waktu Fadli bareng Mbah Alex, yaitu mengangkat tentang cerita Topeng Malang ya. Topeng Malang. Tentang cerita bukan ya Wijaya Kusuma. Benar, cerita Topeng Malang, cerita Panji. Cerita Panji dari Topeng Malang, sehingga mereferensi utama dari pengembangan kostum di karakter di komik Wijaya Kusuma ini mengambil otomatis dari cerita Topeng Malang. Apa Topeng Malang aslinya, sorry. Ya, Jadi benar. tapi pentas wayang orangnya kan, maksudnya kok wayang orangnya sih, penarinya, sorry. Benar. Nah, dari ya benar wayang orangnya. Iya, wayang Soalnya orang. Oh iya, itu cerita wayang. Cerita karena Panji ya. Cerita Panji, jadi dia itu namanya bukan tari Topeng Malang tapi lakon wayang Topeng Malang. Oh, I Gitu, see. Oke, berubah. oke. Bagaimanapun, jadi wayang itu sebetulnya ada beberapa jenis nih kalau ngomongin tarian wayang orang terutama ya. Kalau yang versi kayak Mahabharata segala macam itu kayaknya kan saduran. Nah, yang Panji ini mostly cerita romance biasanya. Benar nggak sih? Romance. Romance itu. Jadi ceritanya cerita romance. Sebenarnya Ramayana juga romance, cuman tetap ada fightingnya. Ini juga ada fightingnya. Ini standar ya teman-teman kalau ngembangin komik action kasih romance atau romance kasih action, karena itu udah jadi spiritnya storytelling lokal. Nah, ini sekarang kita akan gambar manekinnya dulu. Ini karakter utamanya. Karakter utamanya. Si Panji. Panji Asmoro Bangun. Nah, ini default manekinnya. Kita akan ambil contoh ya. Jadi cerita pendekar karena fiksi tadi kita juga membutuhkan, kemarin juga sudah dibahas waktu kita membahas tentang kuda-kuda, bagaimana satu pendekar itu mempunyai ciri khas kuda-kudanya yang mencirikan jurusnya dia. Kostum yang paling pertama terlihat mata sebelum dia action. Nah, itu juga harus ada ciri khasnya. Nah, karena kita ngambil dari cerita Wijaya Kusumanya Panji, Fadli, kita akan melihat bagaimana Fadli itu mengambil elemen-elemen dari kostum tari dimasukkan ke dalam karakter tokoh pendekarnya dia. Oke, manekin sudah jadi. Apa yang mau digambar sekarang pertamanya? Ini kita ngomongin layer ya. Iya. Namanya layer. Sketsanya karakter. Ini sketsanya baju. Ya, teman-teman sekarang pakai kertas ya, prakteknya ya. Ini kita pakai ini supaya kayaknya bedain warna nggak sih? Oh gitu. Coba Boleh. bedain warna aja. Ini biar kelihatan. Teman-teman biru, mau warna biru. apa? Yang itunya aja yang beda warnanya. Orangnya aja yang beda warna. Orangnya beda warna Orangnya bisa beda nggak? warna. Bajunya Bisa dong. bajunya biar hitam bisa. aja. Bisa. Namanya color balance. Yang shadow diganti warna biru. Berubah jadi biru. Oh, nggak tahu loh ini. Ini kan Fadli lahir langsung digital kan. Iya. Aku lahir langsung ini nyusu iPad. Asik. Kasih. Sekalian beli gambar beli. Gambar Kan soal sekalian ya. terus saya. Nah, Oke, sekarang kita bajunya dulu yang paling utara atasan. Oke, atasan dulu. Topnya. Topnya. Ini karakter Karakter Panji, Panji jadi- Asmoro Bangun. ini adalah selendang. Ini anu aja sih, penutup atas, soalnya untuk
katanya yang saya riset ke Pak Panji. Lali meneh. Lali Padahal meneh. pas kita dibahas loh. Dwi Apa, 3 huruf pokoknya jeneng 3 pertama huruf. nih. Eko, Dwi Heru, Heru Hero, Dwi Hei. Kepikiran. anjir Tri Handoyo. Tiga. Bangke. Tri Handoyo. Nah, waktu saya riset sama Ulang sih. 1, 2, 3. Nah, waktu saya riset ke Pak Tri. Pak Tri Handoyo itu melihat jelata dan tidaknya atau kasta penduduk. Oh, oke. Itu dilihat dari banyaknya kain yang menyelimuti Oh. tubuhnya. Oh, berarti pocong kaya banget ya? Iya banget. Dan semua itu tuh Pak. Iya, tapi ya itu kalau di komik Buddha yang Osamu Tezuka, kaum yang paling bawah tuh kasta paling rendah itu benar-benar nggak pakai baju digambarinnya. Jadi benar-benar lu nggak layak pakai pakaian. Nanti naik Benar. sedikit dicawetin Wah, doang. aku udah ngomong juga lu nih. Sekarang di belakang layar itu ada orang bugil. Iya. Kenapa? Karena panas. Iya. Ini saya terpaksa loh. Kami itu berdua terpaksa. sebabnya kita menerapkan kalau kita ini kasta tinggi. Wah, ya. Semakin Udah banyak apa yang kain. penting udah panas. Ini panas. Ini dorong di belakang telanjang dada. Ini panas Bandung. Iya, gitu. Oke. Tapi karena ini saya komiknya adalah modifikasi, jadi saya melihat referensi yang dia juga punya kain di atasnya. Nah, kalau Dan di exaggeration, di hiperbolakan. Benar. Nah, ini boleh disebutkan apa ini? Mereknya? Referensinya. Oke. Boleh. Oh boleh. Ini saya referensinya ngambil dari Thor. Oh, Iya. Oh, jubah. Thor jubahnya. Jubahnya. Thor. Oh, Torak Narok. Ragnarok. Oh, yang Ragnarok. Oke. Nah, terus di sini jelas baju zirah, Armor. armor, warnanya hitam. Kamu hias nggak sih kalau di bagian sini? Karena waktu itu garapnya ke susu ya enggak sih. Sebaiknya dihias diberikan ciri khas. Sebaiknya dihias. Sorry, ini yang bulat ini emblem bukan? Lencana? Iya, lencana. Oke, jadi itu lencana ya? Lencana. Ini elemen kecil, tapi sebetulnya juga bisa dipakai untuk memberikan ciri khas karakter. Karena biasanya di zaman dulu, sijil atau ya penanda lah, signage lah istilahnya, si penanda ini juga bisa dipakai untuk menunjukkan kasta. Betul. Bahannya juga bisa berbeda, misalnya yang bronze itu ya kasta di mana, yang emas nanti pasti beda lagi. Bisa logo klannya juga berarti? Logo klan bisa. Ya, Nah, keluarga atau marga. ini saya juga baru dapat beritanya, baru dapat infonya baru-baru ini juga. Ternyata sebenarnya kaum kita tuh kaum apa Nusantara dulu tuh orang-orang kaya sebenarnya. Ya. Kaya akan emas. Jadi mereka lebih kayak trennya dulu itu lebih bagus pakai emas di bagian tubuhnya daripada pakai baju atasan. Oh, that's why ada kelat bau. Ada kelat bau, ada Kalungnya gelang, gede. giwang, giwang, ya, itu gitu. semua. Di kaki juga deh. Ada sampai ke kaki-kaki gitu. Ya, Nah, itu ya. saya baru tahu itu. Oh, jadi lebih berharga memakai itu ketimbang Daripada baju gitu. Dan ini Maksudnya gini, baju itu menjadi sesuatu yang tersier secondary, daripada emas. secondary ya. Daripada emas. Aku juga lagi pakai emas sekarang. Kalian nggak Oke, kelihatan aja. nggak kelihatan ya. Ada Pak. Intinya itu kayak mahalan baju daripada emas, saking kayanya kita dulu. Tapi sampai sekarang juga gitu kan. Oh gitu. Kok mahalan emas baju daripada sih? Iya dulu itu. Oh, Dulu itu yang namanya kain itu susah, Susah. karena pabriknya Pak. Sementara jadi intinya orang ini ya apa namanya perajin apa ya logam itu lahir lebih dulu mungkin ya ketimbang orang yang fashion. Bener itu. Itu yang saya baru tahu. Oh. Itu makanya kenapa banyak pernak-pernik emas Karena dari- atau pernak-pernik logam di gambar-gambar apa baju-baju kita dulu gitu. Tapi nggak ada yang perak berarti dulu. Pokoknya logam lah, tapi yang paling banyak emas. Iya. Tapi wesi-wesi prakoro kalau kita belajar tentang wesi-wesi prakoro itu bahasa Indonesia apa ya, perihal perbesian, perlogaman itu memang kayak gitu. Kenapa? Karena wajar dia akhirnya naik dulu sebagai apa namanya perhiasan karena awalnya itu fungsi. Dulu itu setelah tahu teknik peleburan itu kan dipakainya fungsi dulu untuk pertahanan diri terutama. Sementara kalau baju itu kan fungsinya ini ya untuk kayak fashion bukan fashion jadi kayak kulit binatang tuh kan kadang dipakai dulu tapi di kita itu nggak seperti itu apa alamnya berbeda. Kalau kita balik ke masa lalu dan ngomongin bangsa-bangsa lain Dravida mungkin akan lebih prioritas ke baju. Benar. Iya nggak sih kayak Iya. yang baju dari kulit beruang lah apa sementara kalau kita nggak kesana sih karena mungkin beda sistem pengembangannya. Nah ini juga ya ini improvement dari Iya, dari kelas bukan kelat bau ini ini apa? namanya apa sih? Gelang. Deker.
deker tangan. Deker tangan. Kalau ini Tapi gak ngerti guru Iya. tariku ya ngomongnya deker. Iya, soalnya Iya, gitu. Aku juga deker. disebutnya deker dulu pas lagi Deker. di Zaman dulu STK. juga gitu. Enggak, Nggak tahu, aku nggak di tahu ya. perkumpulan seni tari karawitan Jawa ITB itu kayak gitu jadi Enggak, maksudnya zaman-zaman kerajaan dulu nyebutnya deker juga. Mungkin ya. mungkin deker juga. Deker. Deker cuk. Niki pikir nipun. Niki deker ini pun dados kula pundut. Nah. Oke, sorry, ini mau tak tanya. Wijaya Kusuma ini meskipun ngambil dari cerita Panji, pengembangannya fiksi ya? Fiksi. Oke. Mm. Tahu siapa itu kan manekin ya? Oh, Mau dikasih juga. Oh, ada gelangnya. enggak, ini armornya sampai ke Oh, leher. armornya sampai atas. Oke. Armornya sampai ke leher. Nah, ini yang saya ini nggak tahu ya, kalau sependek sepengetahuan saya ya. Mhm. Itu untuk menandakan kasta ningrat atau keraton itu ada yang namanya sumping. Ya, sumpingan. Yang di hiasan telinga. Jadi mahkota itu malah bagus di telinga daripada di atas Atas. kepala. Oh. Kalau zaman dulu. Tapi bukan anting ya, beda Tapi lagi ya. bukan Anting beda, Beda. gewang juga, Ini gewang juga belakang beda kuping. lagi. Gunanya apa sih di belakang kuping itu? Ya, Iya, itu kayak cuma penghiasan. fungsi perhiasan, Oh, berarti iya. dia tidak berfungsi sebagai apa gitu, tapi memang Nah, fungsi hiasan. Kenapa ini semua saya pakai? Karena Panji Asmarubangun ini ceritanya adalah seorang pangeran. Pangeran dari Yang dari Jenggala. kostumnya saja sudah ketahuan dia kastanya tinggi. Kastanya tinggi. Jadi kain yang banyak, yang lebih banyak dari karakter lainnya, terus sumping Mhm. sama perabotan emasnya juga yang mungkin lebih banyak gitu. Oke. Nah, terus kalau ini saya nggak tahu ya, fungsinya mungkin kayak nutupin aja. Soalnya Yang selendang itu. selendang itu kayak di namanya jarit. Kamu pakai juga di kancil. Pakai di kancil juga. Ya. Ini Kayaknya ini jarit. default dari karena ini kok kostum tari ya. Hmm. Jadi ini inspirasinya karena kostum tari sehingga wajar Fadli mengangkat ini diterapkan di sini. Yang mana kostum pendekar lain juga kadang-kadang dipakai juga. Aslinya itu cawet itu. Jadi Nah. cuma cawet segigi gitu doang. Cuman lambat laun dilengkapi lah, istilahnya dikasih serepnya di luar, dikasih luaran supaya menutupi cawet dalamnya. Oke, baju adat Betawi ya. Baju adat. Ya, Sarungnya betul. di- Melayu juga gitu. Melayu itu pakai sarung tapi. Jadi kayak juga. mereka udah pakai panjang, celana panjang tapi dikasih sarung. Tapi Yang warna bajunya hijau stabilo. tergantung sih. Kalau di Malaysia gitu. Ya, beda kultur mungkin. Beda kultur. Ini juga pakai deker kaki. Ini malah kalau Iya kan ini? Iya, tapi kalau di komik Wijaya Kusuma tak kasih armor kaki full gitu. Sampai kaki. Sampai kaki. Jadi ya soalnya saya pribadi kalau saya pribadi itu kurang suka sama pendekar-pendekar yang nyeker. Soalnya kan beda kasta Pak jadi. wah, sakti banget gitu loh. Padahal kena kerikil. Padahal kena kerikil sakit loh, Bro. Apalagi lewat jalur kesehatan itu, batu-batu itu. Kita itu makan mereka. Nggak, jadi- mereka Oh, ini makan. deker sampai kaki itu maksudnya yang kayak Gal-Gadot, Gal-Gadot. Kayak Wonder Woman ya? Dia Wonder Woman yang Gal-Gadot nggak pakai. Ya, Gal-Gadot Wonder Woman yang pakai. Iya, tapi enggak ya mungkin selera ya. Soalnya saya melihat kaki telanjang itu ngeri sakit gitu loh lihat. Kalau ngeliat yang lain Asli. telanjang, oke nggak? Hah? Ngeliat yang lain telanjang, oke nggak? Boleh minta Aku linknya. nggak bisa, aku kan udah. Ini deker. Kamu ada kasih ini nggak sih ukiran? Singa gitu mungkin di bagian dengkul. Untuk mencirikan selain kalau aku lihat di Wijaya Kusuma enggak. Soalnya kalau malah Prana di- ya aku lihatnya. Iya, kalau di Wijaya Kusuma kata ini saya mentor saya itu fokus paling banyaknya di topeng karena saya ngangkat Oh, topeng I see. malam. Ini biar belum- nggak kecuri fokusnya ya. buat gak kecuri Ya, ya. fokusnya. Benar-benar. Aksennya itu di topengnya. Jadi Iya. kostum itu hanya sebagai ya elemen penguat ini ya, penguat karakter ya, tapi tidak sebagai main ini ya, main Terus ininya. yang saya kaget juga dari Pak Trihandoyo itu selendang juga ternyata dia minta kasih juga. Soalnya Ada tuh di katanya wayang tuh, ada di wayang kayak gitu. selendang loh. Kan saya juga nanyain fungsinya. Hmm. Emangnya fungsinya sebagai apa, Pak? Gitu. Loh, itu senjata gitu. Senjata, Pak. Iya. Ternyata selendang itu di ujungnya tuh yang kayak manik-manik kecil-kecil Ya. itu. Nah, itu pisau ternyata. Ya, yang aku lihat kalau di tari itu sampuran kan ada Heeh. kayak apa itu kayak apa mata belati kan? Mata belati. Tapi pendekar Cina juga gitu kan pakai kain yang dilambar-lambar gitu kan. Nah, jadi ada kesamaan culture. ternyata kan? cuman karena saya tidak mau bikin yang kecil-kecil ini, jadi Satu kelihatannya aja. kayak manik, jadi bikin gede sekalian. Nah, Ngasih tahu kalau ini
pisau yang besar. Ya. Walaupun itu kalau dibawa-bawa kayak gitu berat ya. Iya. Berat dan berisiko nyucuk. Biasanya nyocok. Nyucuk. Paha. Kalau yang atas Nggak usah ke atas, badan. Perut, Badan. bahaya. Ingat ya, ini yang punya pucuk ini cuma 2 ya yang saya gambar ya. Iya, nanti beradu. Nanti berarti. Nggak bisa ada yang punya orang lain kan? Yang punya orang. Biasanya Mas Bayu gambarin yang ketiga. Yang ketiga maksudnya di seberang. Iya, orang lain maksudnya. Orang lain maksudnya. Terus. Diganti kepala bebek. Nah, kalau topengnya ini beralih fungsi ya. Kalau di aslinya atau di tarian atau wayangnya, topeng itu cuma pengganti riasan aja. Ya. Biar nggak dandan. make upan gitu. Nah, kalau di komik saya ganti alih fungsi jadi kayak power up gitu loh. Kayak the max ya Mbak ya? Iya. Kayak the max gitu. Oke. Jadi dia menambah power gitu. Terus nggak tahu ya, kayak default rambutnya itu pasti gini gitu, ada cepolnya di sini. Ya. Ini kayak wayang. Kayak wayang. Gelung apa namanya itu? Bukannya gelungan ya gitu. Jamang. Oh, jamang. Jamang. Jamang itu aku juga nggak tahu kalau di sebetulnya kalau di apa ya, itu kan bahasa rupa. Tapi kalau di aslinya itu apa gitu? Apakah beneran? Apakah hanya rambut gondrong? Dulu tuh rambutnya gondrong terus ngangkat. Keriting Lama-lama diukul gitu loh. Lama-lama jadi kayak saking gitu. panjangnya. Saking panjangnya. Terus sini topeng. Ini buat informasi juga, hampir semua IP-nya Fadli itu ngangkat tari topeng Malang sehingga berdasarkan satu referensi yang sama ya kan. Harus kreatifnya dia sih sebetulnya untuk membedakan apa ya, pengembangan desainnya dari IP satu ke IP yang lain nih. Ini kalau orang salah kan bisa jadi ini jangka upgrade versionnya si Banaspati. Ini bisa saja mantra bala yang udah dewasa. Namanya udah dewasa. Iya, ini sudah paham besi dia. Iya. Begitu. Sorry, ini topengnya besi. Enggak, Oh, kayu tetap. Kayu. Oke. Nah, ini untuk desain karakter dari Wijaya Kusuma, teman-teman bisa baca gratis di apps Raga Sukma. Nah ini saya mau menegaskan satu hal, beberapa hal sih sebetulnya. Yang pertama adalah kebanyakan cerita pendekar yang ada di Indonesia itu dulunya ya ikut tren masuknya cerita silat dari Cina. Iya, benar. Jadi nah itu sangat wajar ketika nanti pengilustrasian karakter pendekar itu memakai kostum-kostum yang kayak kostum Kimono, pendekar Cina, semacam kimono, yang mana Jepang juga mengacu ke sana juga nih, sebetulnya sama-sama aja lah sumbernya. Tapi ada satu buku yang menarik, kita juga punya, tapi nanti kita akan bahas khusus kayaknya di bedah komik nih kayaknya. Bedah komik saja. Soalnya itu buku dari Pak Seno Gumira Aji Dharma, itu disertasinya ya. Disertasinya beliau tentang Panji Tengkorak. Itu menarik karena kostum karakter pendekarnya itu pakai baju kurung yang lebih relate sama original culture-nya Indonesia. Kalau yang dipakai bahkan punya saya Pusaka Dewa itu masih tetap pakai referensi pendekar Cina kostumnya, tapi yang kecuali yang nggak pakai baju kan reverse-nya ke yang tadi Fat, jadi yang pakai kelat bau, pakai kalung, yang mana itu kemudian diabadikan di arca-arca kan. Reco-reco kan pakainya kalau kita lihat yang kasta-kasta tinggi malah mohon maaf nih buah dadanya kelihatan. Jadi kayak Cowok kan. Cewek juga. Cewek semuanya deh. Oh, iya. Dewi Tara semuanya lah yang di pengilustrasian karakter-karakter atau tokoh-tokoh yang diarcakan itu memang bagian atasnya tuh nggak pakai baju gitu. Begitu nanti masuk ke pandita ya nggak? Itu baru dia pakai pakai robe lah, kayak seperti yang sekarang kita lihat di kostumnya biksu mungkin. Jadi seperti itu benar. ya. Jadi kan ada yang kelihatan separuh, ada yang full. Nah itu kami belum riset kenapa ada jenisnya, beda jenisnya. Kayak baju haji nggak sih? Baju haji. Iya kayak ihram juga. Iya sama lah kayak gitu. Artinya zaman dulu itu kita harus ingat ya, dulu itu mungkin belum ditemukan teknik kancing. Benar. Jadi kita diputar-putar aja, kayak sekarang aja kalau kita gendongan bayi deh, kalau yang zaman sekarang tuh kan ada apa tuh ya namanya kayak di tas itu ceklekan itu. Iya, ceklekan. Zaman dulu itu beneran jari panjang. Iya. Dulu juga belum ada jahit kali ya. Nah itu juga Belum ngaruh. ada Jadi ini. intinya cuma kayak gitu di bayi, yang sekarang cuma kayak gitu diukel gini, tapi itu kuat dan nggak jatuh bayinya. Sementara kalau sekarang malah Malah yang baju pakai bayinya itu jatuh-jatuhin. berisiko enggak, berisiko copot gitu. Aku malah was-was kalau melihat jari, malah lebih
settle ya gitu. Tasnya juga itu cuman apa kain dilebarin terus dimasukkan Ya, kayak Jepang. makanan ditutup terus buntul. Iya betul. Ini juga timbangan posyandu juga tuh. Iya dulu kayak gitu ya Iya, posyandu. pakai Lebih lokal posyandu ternyata. Iya, tapi intinya adalah Lebih zaman dulu merdeka. itu melihat multifungsi aspeknya. Jadi ada satu kain udah bisa jadi macam-macam tuh, udah bisa jadi senjata juga pada akhirnya ya, jadi senjata serangan. Jadi yang satu untuk diputer-puter sempat ada tuh di YouTube. Oke, ini karakter kedua. Karakter kedua. Ini antagonisnya. Antagonisnya. Sumbering, Pak. Salah. Iya. Oh, aku nih iki aja sih. Apa sih? Kan rekamannya Rekamannya gak mirip. Pelo juga saya. Ini yang kedua. Ini karakter protagonis, sekarang antagonisnya. Antagonisnya. Ini karakter Klono Sewan. Kelana. Ini meskipun inspirasinya sama, pengembangannya beda. Ini kan lebih relate ke tarian aslinya. Iya, Iya kan? Kalau yang Banaspati enggak, Banaspati itu udah fantasi aja. Meskipun inspirasi topengnya aja deh, kostumnya enggak kan? Topengnya pun dirubah Topengnya kan sama Panji. Dan Soalnya topengnya juga saya rubah. dan Panji itu yang hijau, Kelana itu yang merah. Ya, kalau di Banaspati oh, satu lagi, Fat. Aku kan pernah ke yang Asmoro Bangun itu yang apa namanya, yang Gedung Monggo. Gedung Monggo. Aku baru tahu juga waktu ngobrol sama berarti Mas Tri itu yang aku ngobrol deh kayaknya. Yang masih muda tuh orangnya. Masih muda botak. Itu soalnya beliau ngomong bedanya Kelana karakter musuh ini sama Panji itu apa? Lihat ornamennya. Kalau ornamennya binatang itu merepresentasikan karakter antagonis. Nggak selalu karakter jahat tapi mengantagonisi karakter utama nih. Jadi karakter utama meanwhile memakai unsur floral. Kan saya nanya, lah alasannya kenapa? Karena nafsu lawamah, jadi nafsu binatang. Jadi kayak nafsunya nafsu kebinatangan. Bukan berarti binatang buruk ya, karena manusia sebetulnya ya socialized beast juga kita sebetulnya, cuman maksudnya kita kadang-kadang keluar nafsu binatangnya. Artinya adalah karakter yang antagonis ini mengutamakan hawa nafsunya gitu ketimbang. Nah sebenarnya floral itu lebih membumi dia narasinya. Itu Betul. saya dapat informasinya itu. Makanya kalau pengen membedakan ini karakter musuh atau bukan, lihat dulu ornamen di paesnya di mahkotanya. Mahkotanya apa nih? Kalau kayak seingatku yang Banaspati itu dia itu kayaknya kayak kelopak lotus gitu loh. Ya. Jadinya Betul. berarti itu ornamennya floral. Tapi begitu di sininya ornamennya udah buto atau mungkin seremeh ini sumpingannya ada elemen Kayak taring, kayak itu berarti dia memang merepresentasikan karakter musuh ya, atau jahat lah kayak gitu. Di batiknya nggak ada kayak gitu, Mas. Batik Kain ya. batiknya gitu di Tidak, batik itu tidak selalu merepresentasikan. Contohnya ada batik yang itunya phoenix ya, apa Ya, tuh? Phoenix itu berarti pengaruhnya, sepengetahuan saya itu pengaruh dari Cina juga, karena dari Lasem daerah-daerah situ. Tapi kalau yang batik AC Milan gitu gimana? Batik yang dipakai gambar-gambar apa modern ya, Klub bola. lebih kreatif. Tapi itulah yang membuat saya lebih suka dengan karakter Klono Sewandono. Karena mahkotanya dia itu flora, melati. Padahal villain. Iya. Iya. Oh. Soalnya gitu. Pak Tri Handoyo juga ngefans sama Klono Sewandono. Ini kan kayak Rahwana Kayak tapi versi Rahwana. Sri Lanka Rahwana, ya. Betul. Oh, jadi hero-nya ya malah ini ya. Ya ini kita itu akan selalu dilema siapa sih hero-nya sebenarnya. Ya. Karena memang ya itu menariknya mereka abu-abu. Abu-abu. Nah, jadi kayak jujur aja waktu saya mengangkat narasi ini ya, saya paling males tuh kalau udah hitam putih. Makanya ketika saya sama tim Kolam Komik mengembangkan H2O Reborn yang mana itu mengacu ke Ramayana, kita cari dulu tuh sumber referensinya Ramayana yang mana dulu nih. Akhirnya ketemulah Ramayana yang versi Sri Lanka. Yang si Rahwananya justru hero. Nah, karena istilahnya Sri Lanka kan Alengka gitu loh, yang jadi ini raja sana ini kayak gitu. Alengka. Jadi nggak mungkin dong dibikin narasi yang jelek. Katanya Rahwana itu lebih mencintai Sinta karena dirawat, dikasih tempat yang ya, baik. diculik tapi nggak diapa-apain gitu maksudnya. Ya kayak gitulah. Ini jadi ngasih impact yang berbeda. Sama kayaknya sih karakter ini juga. Kalau di cerita ini, tapi nggak dibahas di komiknya ya. Oke. Di cerita ini si Klono itu dia tuh tidak pernah merasakan jatuh cinta. Ceritanya katanya Pak Tri Handoyo itu gitu. Tapi sekalinya jatuh cinta, ternyata ceweknya mau dinikahin sama Panji. Oh. Nama ceweknya siapa, Pak? Dewi Sekartaji. Iya. Oh iya Dewi Dewi Sekartaji. Sekartaji. Oh, oke. Nanti ada lagi Anggra ini. Ah. Soalnya Kelana
ngiranya itu Anggra ini bukan sih? Bukan. Kalau yang mengira-mengira itu tetap Rahwana. Tetap Rahwana. Rahwana itu kan kalau versi komik saya yang di Pranaya di webtoon. Nah, boleh ya. Apa komik saya yang berjudul Pranaya di webtoon itu menceritakan tentang Rahwana. Riset saya dari 2 tempat yaitu Ramayana Ballet sama bukunya Sujiwo Tejo. Nah, jadi ya Rahwanayana. Aku lala padamu. Lah, benar. Nah, itu si siapa si Rahwananya itu setia banget gitu loh sama istrinya Dewi Widyawati. Nah, setelah meninggal ya namanya juga manusia sama Raja 3 dunia ya. Apa yang Trias Kosmos itu. Beyond human lah. Ya. Nah, itu nunggu reinkarnasinya Widyawati. Ternyata reinkarnasinya adalah Dewi Sinta. Oh. Iya, makanya dia poses banget ya. Poses banget. Terus yang saya suka lagi saya ditambahi sama versinya guru saya dosen saya di Universitas Negeri Malang namanya Pak Aduh lali. Mas mending Aduh Pak, sepurane Pak. Tapi bukannya kalau Suwandono juga ngira itu Anggra ini, Pak? Enggak, beda. Banyak versi sih. Kayaknya yang ada Anggra ini, terus akhirnya Kartaji tuh mukanya mirip sama Anggra, makanya topengnya sama-sama putih. Oh, ada yang kayak gitu. Ada lagi yang Dewi Sekartaji itu siapa? Asmoro Bangun itu malah nikah paksa sama Dewi Sekartaji. Dia tuh sukanya sama Dewi Wulandari. Beda lagi itu. Ada lagi macam-macam soal. Ini masih beda lagi sama yang topeng Jawa Barat ya? Yang ada lagi topengnya warna putih. Yang Cirebon. Iya, Cirebon. Si Panji warna putih. Beda lagi tuh. Kayaknya adaptasinya kemudian berkembang sesuai daerah sih. Nah, kalau atraksinya mirip kayak ini, Mas. Kalau di Cina tuh yang kalau di Jepang Kabuki. Cina juga ada ya, tapi cat. Makeup. Ya, aku lupa namanya. Apa ya? Lupa aku juga namanya. Saya. Ya Kabuki aku tahunya kalau Jepang. Ini armoran juga. Ya. Ini kayaknya lebih full armor ya. Kalau ini saya mengambil namanya rapek. Oh, oke. Ditari ada hiasan yang kayak Jaipong kan punya ya? Ya. Oke. Nah, karena itu saya nggak tahu juga ya fungsinya buat apa, tapi semua tarian yang klono pokoknya tarian klono itu ada rapeknya gitu. Nah, itu mau tak rubah, mau tak lepas juga nggak mungkin gitu. Jadi mau tak rubah jadi apa ya? Terus saya lihat desainnya Thanos. Desainnya Thanos dia punya rapek juga, tapi besi. Ya kayak Power Ranger. Kayak Power Ranger gitu. Akhirnya saya ganti dengan itu gitu. Nah ini buat ini juga ya, kalau teman-teman nanti mengembangkan sesuatu dari culture kita, terus dibilangin, oh mirip Thanos nih, sodorin materi aslinya ya yang berbasis culture. Karena banyak yang kita tuh disangka, wah ini mirip, saya pernah tuh karakter Panca ini mirip sama apa yang naga geningan ini ya, aku lupa, Iron Fist. Iron Fist loh, bukan, ini dari iket Jogja kayak gitu, disangkanya Iron Fist ya mirip kalau outputnya ya, tapi kalau basic origin yang saya pakai sumber referensinya jauh berbeda gitu. Ya saya nggak tahu kalau Iron Fist mengacu ke Blangkon Jogja. Enggak, Cina mas, kan panjang kalau Iron Fist. Oh, iketnya. Jawa Timur juga ada yang panjang sih. Makanya. Ya itu mungkin kalau balik mundur ke belakang, kita pernah sharing culture sebetulnya di situ ya. Wajar lah ketika nanti dikembangkan ke ranah modern seperti yang sekarang, itu akan menuai kayak semacam ini mirip ini, itu sudah wajar lah. Tapi yang penting kita tahu kita mengacu ke mana aslinya gitu. Betul. Cina. Yang penting riset dulu. Iya, risetnya dulu. Asal panjinya jangan dikasih jubah panjang ya. Nah, kenapa? Nanti jadi panji manusia milenium. Loading. Mbak mikir. Ini cenderung lebih rempong ya kostumnya? Enggak juga ya? Enggak. Ini buat nunjukin kalau dia lebih gagah gitu nggak sih? Dia villain nggak sih kalau di ceritamu? Di ceritaku yang abu-abu juga. Abu-abu juga. Abu-abu juga. Ini yang tadi ya bedanya ya. Kalau yang tadi kan si selendangnya ujungnya bukan dikasih yang ini malah yang rumbai-rumbai. Ini yang rumbai-rumbai. Enggak fungsional. Enggak fungsional. Oh, okay. Cuman ini aja biar kelihatan dia megah aja karena di atas sudah nggak ada kain. Di atas ini udah nggak ada. Oh, paham. Jadi fokusnya di arah ini yang ke bagian bawah ya. Oh, berarti Kelana lebih miskin daripada Panji? Oh, tidak juga. Kan nggak pakai kain. Justru kalau di dalam ceritanya Kelana itu yang lebih kaya jauh daripada Panji. Karena yang punya pasukan dia. Yang punya pasukannya malah lebih banyak.
Oh berarti dia nggak sombong ya, nggak nunjukin kalau dia kaya ya? Iya. Kain lah. Iya, soalnya kan kalau yang apa Kayaknya banyak. malah merendah. Ya, Malah merendah. Malah merendah. Isoy. Ngeles. Ngeles. Lah ini Tapi apa ini elemennya? Ini bukannya ini wajah ini. elemennya wajah Asura, wajah raksasa. Karena waktu saya riset ke Pak Trihandoyo, pokoknya dia itu kastanya tuh dibuat yang gagah, megah, raksasa. Oh, oke. Semua atributnya tak bikin benar-benar gede. Ini kainnya gede, besar, terus rapeknya gede. Kamu kasih hiasan nggak sih di rapeknya ini? Iya, kalau di Aslinya komiknya ada. ada. Oke. Itu Ini hewan atau kiraan floral? floral, soalnya saya ngikut ininya. Kalau dia itu mahkotanya melati. Kalau tadi kata Pak Handoyo, Trihandoyo. Enggak, yang Pak Hartono Kalau yang Pak Hartono itu masih tahu apa dia? masih tahu tentang fungsi ini sumping. Kalau dia itu Untuk? menandakan bangsawan. Oh, dia yang ngasih tahu. Pengganti mahkota. Soalnya kalau biasanya kan mahkota itu kan cuma dipakai untuk acara-acara negara gitu. Tapi kalau Atau waktu penyambutan tamu. waktu si rajanya lagi bermain berburu atau ke PVJ atau menonton itu cuma pakai sumping aja. Oke. Nah, itu sudah menandakan kalau dia bangsawan. Sekarang senjata. Mereka pakai apa? Senjata. Kalau yang ini si Klono Sewandono, karena tadi representasinya sudah besar, terus Pak Trihandoyo itu request malah ke saya. Kalau bisa gadanya yang berwujud naga. Gajah itu ini ya, pentung ya. Pentung. Tapi saya ganti gadanya menjadi pedang tapi yang nggak berujung, jadi tetap kelihatan kotak aja, tumpul gitu, tapi Kayak kayak pisau koki. ini punya Cloud Strife juga gitu kan, tapi dia pedang kan? Iya. Cuman dibikin tumbul kayak kita ujung kita Oke, kita Roma Irama. Iya, kita aduh ya. Tua ya referensinya. Biar cukup aneh. Cukup Roma. Masa Ini begini ya sih. Cukup aneh. Bipolar. kayak Smigol. My precious. Gitu. Minta naga gitu. Naga terus badannya besar, gede, berotot gitu. Untuk lebih jelasnya langsung aja dibuka komiknya. Ini sambil nonton ini sambil buka app-nya gitu loh, biar sambil mengamati gitu. Ya, akurasinya. Iya, ini sorry ya, ini gambarnya pokoknya full cepat lah. Ya. Pokoknya. Enggak apa ini untuk gambar sorry, ini pakai armor juga nggak sih perutnya? Enggak. Jadi dia lebih telanjang dada. Enggak digambarin bagian itunya. Maksudnya si spek. Ini kita gambarin. Oh, iya. Oke. Buat tanda kalau nggak pakai baju Atau bulu-bulu. Sip. Begitu. Oke. Ini di delete. Nah, oke. Jadi segini harus di. Nah, oke, sip. Jadi karakternya. Oke, nah tapi ya ini kostum. Nanti untuk senjata kayaknya kita perlu bikin materi khusus. Ya. Karena variasinya dan mungkin bukan Fadli, mungkin nanti pendekar yang lain. Ada lagi yang mau disampaikan terkait kostum pendekar kalau buat kamu? Soalnya kamu kan udah paling banyak IP-nya kalau di Naga Sukma. Ini kan mau dikasih kita juga perannya ya kalau sempet nge-layout. Iya, Pranaya. Belum sempet nge-layout aja. Belum sempat. Maunya tak masukin itu aja. Pranaya baca di mana? Di webtoon, cari Webtoon aja apa? webtoon. Pokoknya ketik aja di Google Pranaya webtoon Ya. itu. Nanti keluar punya dia. 3 lagi, trilogi lagi. Itu trilogi? Oh ya 3 episode. 3 episode. Terus sudah tamat. Oh, ada 2 ya di webtoon sekarang berarti. Oh iya, yang Dewa satu Ruci. Dewa Ruci, itu project skripsi. Oh. Ada 6 episode. Tamat. Oke. Dewa Banyak Ruci. berarti. Ya, alhamdulillah. Dan ini karena banyak ya Fadli, jadi harus pinter-pinter meng-create kostum Karakter supaya yang sama, jadi nggak nyaru. Kadang-kadang Ya. kalau masalahnya ini sumbernya nyaris sama. Masa dia topeng Malangan komiknya udah 3 loh. Baraspati, Asmoro Bangun, sama ini. Sama ini. Sama Wijaya Wijaya Kusuma. Dan itu Sama-sama karakternya Panji, sama-sama Kelana. sama-sama Panji sama Kelana, tapi topengnya berbeda. Iya. Tapi masih mempunyai ciri yang sama. Nah, mungkin itu yang bisa saya sharingkan kalau mau bikin karakter itu desain baju atau topengnya, atributnya itu yang pertama itu tonjolkan ciri khasnya dia. Kalau memang Tonjol?
Tonjol. Ciri khasnya Apa yang mana tonjol, maksudnya? apa maksudnya? Ciri khasnya itu ke karakternya, si wataknya. Tonjol jangan pakai K ya. Tonjok. Tonjok. Kalau kita ngambil referensi dari mungkin karena komik saya kan rata-rata ngangkat yang sudah ada ya. Ya. Nah itu ambillah ciri-ciri khususnya dulu, baru nanti yang modifikasi yang lain. Oh, yang mana yang bagian utama tadi tidak usah terlalu dimodifikasi itu maksudnya. Jadi bagian utamanya kayak dia harus berwarna merah, terus Oh yang wajibnya ya? Wajibnya jangan diganti. Wajibnya jangan diganti. Itu kan kita pernah bahas juga yang karakter Wanda namanya kalau di wayang. Wanda ini nggak boleh diubah. Nggak boleh dirubah. Itu yang pertama. Itu nggak boleh dirubah. Terus yang lain silakan dirubah. Nah, untuk merubah, kalau bisa dia masih mempresentasikan tentang dirinya. Oh. Contoh kalau Panji itu ceritanya dia tuh orangnya ganteng, baik hati, jujur. Oh ya harus kayak gitu. Jadi gitu. atribut-atributnya juga menunjukkan itu gitu. Kalau kayak yang tadi itu si Kelana Suwandono request kalau dia tuh harus besar, gagah seperti raksasa. Gitu. Jadi semuanya atribut-atributnya sampai wujud badan sama bajunya juga mendukung. Gitu. Ya ingat kembali sama etika ya. Jangan diplesetin apa Jangan ditutup pakai kepala bebek. Kalau cewek jangan diseksi-seksiin. Iya sesuai kebutuhan. Kalau seksi ya gambarnya seksi tapi sesuai kebutuhan. Sesuai intinya kalau Mas Weta pernah bilang ngobrol ke saya simbolnya. Nah, simbol bukan S-nya ya, tapi dia tuh kayak membawa Superman maksudnya. Kan bawa hope ya. Untung nyambung lu. Kan hope. Nah, bukan simbol huruf S-nya, tapi bawalah hope-nya itu tadi. Kayak Batman ketika Batman itu jadi ketika logo Batman ditembakkan ke angkasa, akan menjadi dua efek. Kalau bagi orang citizen itu simbol harapan. Tapi buat criminals itu simbol fear ya, simbol ancaman. Jadi, makanya Batman kan hitam kan, yang mayoritas buat untuk fear itu. Kalau Batman pink ya. Betul. Gitu. Kan sebenarnya kalau malam juga kan. Jadi untuk mendesain Yes, sebenarnya sih. untuk mendesain kalau Batman hitam ya buat aksi, kalau pink mangkal. Terus ya untuk rasis maksudnya Batman hitam bukan kulitnya. Bukan kulitnya ya, kostumnya. Rasis. Iya. Kalau pink nanti dudut. Black, pink. Sampai di mau. Tadi kan poin satu satu menunjukkan karakter, yang kedua simbol. Nah yang ketiga fungsi. Kalau saya. Oke. Fungsi. Jadi makanya pendekar saya kasih sendal. Mungkin kayak gini, kayak pernah ada di satu episode di Dragon Ball itu waktu Kuririn sama Gohan dikasih baju orang Seiya yang anak buahnya si Frieza. Ternyata nggak risih ya pakai namanya yang ada ininya, ada shoulder padnya. Waktu kan ada dua kostum tuh kalau nggak salah yang baju. Ada yang udah dicopot. Ada yang dicopot versi lamanya malah ternyata. Itu yang baru. Malah nggak, padahal itu kostum lamanya Frieza tuh pasukannya Frieza. Tapi ternyata pas Kuririn nyobain sampai dibikin ininya episode khusus, panel khusus untuk ngomong, ngasih tahu ke audien. Kuririn sampai ngomong, ternyata nggak risih ya. Aku pikir ada shoulder pad tuh risih gitu. Empuk kali itu. Soalnya mungkin sebelumnya kayaknya ya, itu editornya atau pembacanya mungkin ngerasa waktu episode 17 tuh kan pertama kali kostum itu diperkenalkan ada karakter Raditz kan muncul sama Nappa, udah ada kayak gitu ya kalau nggak salah ya. Jadi itu rasanya mungkin risih gitu dilihatnya, masa berantem pakai kayak gitu, ternyata enggak. Makanya Kuririn ngasih tahu lewat itu. Sebenarnya suaranya si kreatornya. Kayak gitu. Fungsional berarti. Selain estetika. Ya. Oke. Jadi intinya simbol itu mungkin kaitannya juga sama ciri ini sih, posisi dia di dalam karakter, karena ada oposisi, ada protagonis kayak gitu loh maksudnya. Iya enggak? Benar. Gitu. Tapi kalau ngomongin fungsi ya emang sesuai ini juga ya, gimmicknya masing-masing ya. Kalau nggak Avenger semuanya pakai Iron Man aja. Iya. Ya kan Black Widow lincah, nggak mungkin pakai kostum Iron Man dong. Iya. Peranan dia makanya sama jurusnya dia juga. Kayak misalnya ada karakter yang kalau di Pusaka Dewa misalnya, karakter yang tidak terlalu banyak armor justru udah sakti banget gitu. Jadi kayak makin kecil senjatanya itu makin gak usah dilawan deh, mendingan lu kabur aja. Soalnya itu makin mengerikan gitu. Mungkin juga ngasih tahu ke pembaca kalau dia itu pede banget. Iya, saking bedanya justru. Jadi nggak pakai ini. Persis kayak kita salah paham tentang ninja. Ninja itu kalau
pakai baju ninja itu justru ketika nanti menyamar masuk ke gerbang musuh ya. Tapi pas daily ya nggak pakai baju itu. Ya benar-benar bajunya orang Jepang biasa. Betul. Kayak gitu sih. Gitu. Oke. Sip gitu. Ada lagi? 3 poin tadi ya. Tadi catat baik-baik teman-teman mengenai poin pengembangan kostum pendekar di dalam komik pendekar yang akan kalian karyakan. Itu saja, nanti kita akan nyambung ke episode buka kitab yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Raga Sukma Komik di Google Play Store untuk menikmati komik-komik bernuansa pendekar karya para komikus dari Padepokan Raga Sukma. Kalian juga bisa melakukan pembelian komik cetak kami melalui laman Facebook Padepokan Raga Sukma. Terima kasih.